Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring, yaitu pembelajaran dalam jaringan. Dikarenakan saat ini kita masih dalam suasana virus corona 19, yang mudah-mudahan virus ini segera berlalu dan kita bisa melakukan pembelajaran kembali di sekolah. Baik siswa-siswi yang Ibu sayangi, sebelum kita melakukan pembelajaran pada kali ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita semua kelak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan siswa-siswi SD Negeri 190 yang Ibu sayangi, Ibu berharap semoga semua siswa dalam keadaan baik dan dijauhkan dari virus corona 19, serta seluruh keluarga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar, marilah kita simak baik-baik materi yang akan Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini, dan nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan latihan atau mengerjakan soal yang nanti akan Ibu share di grup kita. Siapakah wali Allah itu? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah, serta menjauhi hal-hal yang makruh. Dalam buku pembelajaran kurikulum 2013 dikatakan bahwa kata wali berasal dari bahasa Arab yaitu wala atau walia yang berarti dekat, yang berperan melanjutkan misi kenabian. Dalam Al-Quran istilah ini dipakai dengan pengertian kerabat, teman, atau pelindung. Dalam melanjutkan misi dari kenabian tersebut, para wali yang sering disebut sebagai wali songo selalu mengajak dan mengajarkan ajaran agama Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 62 dan 63. Mari kita simak sebagai berikut. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran surah Yunus ayat 62-63. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita masuk kepada silsilah para wali songo. Wali songo artinya 9 orang wali atau 9 orang pilihan Allah yang berdakwah. Yang dilakukan oleh wali songo adalah berdakwah dengan cara melakukan pendekatan dalam kondisi kemasyarakatan waktu itu. Dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, yakni wali songo dianggap sebagai kepala kelompok dari sejumlah besar mubalik Islam yang mengadakan dakwah di daerah-daerah yang belum memeluk Islam. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak silsilah para wali songo. Jadi para wali songo ini adalah para wali yang memiliki kaitan-kaitan atau hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, di mana wali yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik itu adalah keturunan dari Maulana Junaidi Kubro, di mana Maulana Junaidi Kubro adalah keturunan dari Husain bin Ali. Husain bin Ali adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, di mana Ali bin Abi Thalib menikahi putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra. Kemudian Sunan Gresik memiliki putra yaitu Sunan Ampel. Sementara Sunan Ampel sendiri memiliki 2 orang putra, yakni
Sunan Bonang dan Sunan Derajat, di mana berdasarkan buku yang pernah saya baca, Sunan Bonang berbeda ibunya dengan Sunan Derajat. Jadi Sunan Ampel memiliki beberapa orang istri, diantaranya membuahkan hasil putra yaitu Sunan Bonang dari istri yang pertama dan Sunan Derajat dari istri yang lain. Sementara hubungan antara Sunan Gresik dengan Sunan Giri adalah keponakan, di mana Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak. Maulana Ishak atau ayah dari Sunan Giri adalah saudara atau adik kandung daripada Sunan Gresik. Jadi hubungan antara Sunan Ampel dengan Sunan Giri adalah sepupu, namun di balik itu Sunan Giri termasuk murid daripada Sunan Ampel. Selanjutnya hubungan antara Sunan Ampel dengan Sunan Kalijaga adalah sahabat sekaligus murid. Sementara Sunan Kalijaga dengan Sunan Muria hubungannya adalah anak. Jadi Sunan Muria ini adalah anak daripada Sunan Kalijaga. Sementara Sunan Kudus itu adalah murid daripada Sunan Kalijaga. Dan yang terakhir Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini adalah sahabat daripada para wali songo kecuali Sunan Gresik. Karena Sunan Gresik pada waktu itu sudah wafat dan Sunan Gunung Jati merupakan memiliki hubungan sahabat dengan seluruh sunan-sunan, yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Selanjutnya, kita masuk yang pertama adalah Sunan Gresik. Siapa itu Sunan Gresik? Sunan Gresik atau yang biasa disebut dengan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik sendiri banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh pasukan Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Selanjutnya kita masuk kepada Sunan Ampel. Siapa Sunan Ampel? Tadi sudah saya katakan bahwa Sunan Ampel adalah putra daripada Sunan Gresik. Apa yang dapat kita ambil kisah tentang Sunan Ampel? Sunan Ampel adalah bernama Raden Rahmat yang dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah pada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo atau biasa disebut dengan singkatan 5M. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak melakukan 5 perkara tercela, yaitu yang pertama, moh main, yang kedua, moh ngombe, yang ketiga, moh maling, yang keempat, moh madat, dan yang kelima adalah moh madon. Apa itu dari arti daripada moh limo? Yang pertama adalah moh main, itu artinya tidak mau melakukan perbuatan judi. Yang kedua, moh ngombe, artinya adalah tidak mau melakukan minum-minuman keras atau mabuk-mabukan. Sementara yang ketiga adalah moh maling. Moh maling artinya tidak mau mencuri, karena mencuri itu adalah mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan sang pemilik. Kemudian yang keempat, moh madat. Moh madat itu adalah disebut juga tidak mau menggunakan narkoba atau narkotika atau menghisap candu ataupun ganja. Selanjutnya yang kelima adalah moh madon. Moh madon itu artinya adalah tidak mau melakukan perbuatan zina ataupun melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Selanjutnya Sunan Bonang. Wali yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang tadi adalah cucu daripada Sunan Gresik atau anak dari Sunan Ampel. Ya, 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang atau memiliki nama asli Magdum Ibrahim adalah
putra dari Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang atau seperangkat alat musik gamelan. Selanjutnya kita masuk kepada sunan yang keempat, yaitu Sunan Derajat. Kalau tadi Sunan Bonang juga adalah putra dari Sunan Ampel, di mana Sunan Bonang ini putri daripada Nyi Ageng Manila yang lahir pada tahun 1465 Masehi. Sementara Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel dengan istrinya yang bernama Dewi Chandrawati yang lahir pada tahun 1470 Masehi. Nah, kita masuk kepada Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra dari Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Kalau lahirnya pada tahun 1470 Masehi, wafatnya pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Pacitan, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku terpuji, seperti halnya kedermawanan, kerja keras, peningkatan mutu kemakmuran. Sebagai pengalaman dalam agama Islam, Sunan Derajat juga berdakwah melalui seni, yaitu tembang mocopat pangkur, disebut sebagai ciptaannya. Lanjut kita masuk kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli yaitu Raden Ja'far Siddiq ya. Raden Ja'far Siddiq atau disebut dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai Panglima Perang Penasehat Sultan Demak dan Hakim Peradilan Negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Panangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Beliau wafat pada tahun 1550. Lanjut kita masuk kepada Sunan Giri. Siapa itu Sunan Giri? Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Ya, jadi seperti yang sudah Ibu katakan di awal tadi, jadi Sunan Giri itu adalah putra dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu adalah adik kandung daripada Sunan Gresik. Jadi hubungan antara Sunan Giri dengan Sunan Gresik itu adalah keponakan. Ia termasuk murid daripada Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Jadi kalau Sunan Giri ini memiliki nama asli Raden Paku. Beliau lahir di Blambangan, kini Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 1442 Masehi. Lanjut kita masuk kepada Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini mungkin sudah tidak asing lagi di pendengaran kita bersama ya. Sudah banyak juga filmnya tentang Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga ini memiliki nama asli yaitu Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra daripada Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Syahid Ahmad bin Mansur atau biasa disebut dengan Syekh Subakir. Ia adalah murid daripada Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti halnya wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil dari karyanya. Di mana Sunan Kalijaga ini lahir pada tahun 1450 Masehi ya.
kalau beliau juga ikut merancang pembangunan Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1401 Saka atau 1477 Masehi, itu pada masa pemerintahan Sultan Fatah. Ya, kita masuk kepada Sunan Muria. Sunan Muria itu adalah putra daripada Raden Said atau Sunan Kalijaga ya. Nama lainnya itu Raden Umar Said. Jadi nama aslinya adalah Umar, Said itu diambil dari nama ayahnya yaitu Raden Said atau Sunan Kalijaga. Ya, kita masuk kepada Sunan Muria atau Sunan Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut, kesenian gamelan, dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Nah, yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau yang biasa disebut dengan Syarif Hidayatullah itu adalah putra dari seorang yang bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah itu adalah seorang bangsawan dari Arab. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa tahun 1480. Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Ya, jadi Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu adalah seorang cucu dari seorang raja dari Raja Pajajaran. Ayahnya itu bernama Syarif Abdullah, seorang bangsawan dari Arab. Kemudian ibunya itu adalah bernama Nyai Roro Santang. Di mana Nyai Roro Santang itu adalah putri dari Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati itu selalu mengedepankan musyawarah. Dalam pergaulannya dengan para wali yang lain, Sunan Gunung Jati itu orangnya suka bergaul, ya. Beliau mendirikan sebuah kesultanan yang diberi nama Kesultanan Pakungwati atau Kesultanan Cirebon. Dan ia menyatakan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar sultan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dakwah Islam di Cirebon dan di Jawa Barat pada umumnya. Karena kedudukannya sebagai seorang wali sekaligus sebagai seorang raja, maka Sunan Gunung Jati mendapat kehormatan dari raja-raja lain yang ada di Jawa. Seperti Kerajaan Demak, kemudian beliau diberi gelar itu kalau tidak salah namanya Pandita. Demikianlah pembelajaran kita tentang kisah keteladanan Wali Songo. Mutiara hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah yang pertama, Wali Songo adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Wali Songo sebagai simbol berkembangnya agama Islam di Nusantara. Dan yang ketiga, perjuangan Wali Songo menjadi teladan berdakwah bagi kita umat Islam yang ada di Indonesia. Hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai seorang peserta didik adalah menimbulkan jiwa patriotisme dan cinta tanah air, serta belajar dengan tekun, gigih dalam meraih prestasi, gigih dalam menyebarkan ajaran agama Islam, serta memiliki kerendahan hati ketika kita bergaul dengan siapapun, baik itu dengan sesama teman, bapak dan ibu guru, kedua orang tua, serta bergaul dengan masyarakat luas pada umumnya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum